Hai guys, baik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film The Hole in the Ground tahun 2019. Film ini nyeritain tentang kisah misteri seorang ibu yang sadar kalau anaknya bukan lagi anak kandungnya. Kok bisa gitu? Ya kayak gitu memang. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi cerita filmnya tuh gini weh. Ada seorang wanita bernama Sarah. Dia punya anak cowok yang bernama Chris. Gara-gara ribut dengan suami, si Sarah pergi bawa Chris mengasingkan diri. Mereka pindah ke pedesaan terpencil Irlandia, tinggal di sebuah rumah tua dekat dengan hutan. Suatu ketika, Sarah dan Chris baru balik dari jalan-jalan. Di tengah perjalanan pulang, Chris cerita kalau dia nggak suka dengan sekolah barunya. Ada murid bernama Stewart yang dia benci. Tiba-tiba, "Ma, awas!" Mereka hampir aja nabrak orang. Sarah jadi hilang kendali sama mobilnya. Untung cuma kaca spion yang nabrak pohon. Keluarlah dia buat ngambil kaca spion yang lepas. Wih, seram kali weh. Ada nenek pakai mantel hitam pula. Mulutnya sambil komat-kamit, kayak lagi baca mantra. Di dalam mobil, Chris udah ketakutan. Seram kali pulanya nenek itu. Secara perlahan dan juga ketakutan, Sarah langsung pergi dari sana. Karena baru pindah ke rumah ini, Sarah lagi sibuk ngelupasin wallpaper dinding yang udah tua. Kalau si Chris lagi main-main sama boneka kesayangan yang dia beri nama Chuck. Si Chris ini paling susah disuruh buat makan. Harus dibujuk-bujuk dulu baru mau. "Chris, makan nak." "Iya mak, lagi nunggu dingin ini." "Kau tambahkanlah keju biar cepat dingin." "Mana suka aku sama keju mak." Karena susah buat makan, Sarah ngajakin dia buat main permainan favorit mereka. Sambil ganti-gantian ngitung. 3, 2, 1. Lama-lamaan buat muka jelek lah orangnya 2. Chris pun kalah dan dia harus segera nurutin apa kemauan mamanya, yaitu buat segera makan. Kayak gitulah aturan mainnya. Abis itu, Sarah pergi ke ruang bawah tanah buat nyari scrap di gudang. Mendadak Chris teriak ketakutan. Yang ternyata karena ada laba-laba di rumah mereka. Chris paling takut sama laba-laba. Sarah nangkap laba-laba itu dan mau dilepasin ke alam bebas. Tapi Chris marah sama mamanya. "Kok nggak dibunuh aja laba-laba itu mak? Kalau ada bapak pasti udah dimatikan." Chris minta penjelasan kenapa bapaknya belum datang-datang. Kata mama mau nyusul bapak. "Mananya mak?" Sambil emosi dipijak dia laba-laba tadi. Dan bilang kalau mamanya pembohong. Chris lari ke dalam hutan. Sarah pun ngejar dia lah. "Chris! Christopher!" Bisa kalian bayangkan, kayak mana lah mau nyari anaknya di dalam hutan luas kayak gitu. Pas lagi nyari, tiba-tiba langkah kaki Sarah terhenti. Ternyata kan ada lubang raksasa di depan dia. Dalam hati, kok bisa ada lubang kayak gini di hutan? Lubang apa pula ini? Inilah maksud dari judul film, The Hole in the Ground. Mendadak Chris ada di belakangnya. Chris minta maaf. Dia sadar kalau si bapak udah nyakitin mamanya. Makanya mereka jadi pisah. Si Chris nanya, "Lubang apa itu mak?" Gak mau anaknya jadi penasaran, mereka langsung keluar dari dalam hutan. Keesokan hari sepulang dari sekolah, Sarah nengok muka Chris yang tampak murung. Rupanya ada acara talent show di sekolah. "Ikutlah nak, biar dapat banyak teman barunya." Tapi Chris gak mau ikut dan gak mau punya teman baru. Di sini Chris nampak belum bisa beradaptasi dengan sekolah barunya. Di malam hari, Sarah makan bareng di rumah Lois, bos tempat dia bekerja. Lois nyeritain cerita tentang seorang nenek yang bernama Noreen. Si Noreen inilah yang hampir ditabrak sama Sarah kemarin. Dulu Noreen punya anak bernama James, yaitu teman sekelasnya Lois. Suatu ketika, si Noreen ini datang ke sekolah. Mendadak dia teriak-teriak di ruangan kelas anaknya, kayak orang gila lah. Karena stres, dia ngelakuin pengobatan. Tapi bukannya berkurang. Mendadak dia ngelakuin hal gila, yaitu nabrak anaknya sendiri si James hingga mati mengenaskan. Jadi kayak gitulah kenapa si nenek kemarin bisa kayak gitu. Di tengah malam, Sarah terbangun dari tidurnya. Ada suara hempasan pintu dari lantai bawah. Dia langsung bangun dan ngecek kamar anaknya. Si Chris udah gak ada lagi di kamarnya. Dan pintu dapur ternyata udah kebuka. Dengan memberanikan diri, dia nyari Chris sampai ke dalam hutan. Kalian bayangkan lah udah tinggal di tempat sepi, gak ada tetangga.
Dekat hutan pula rumahnya. Seram kali bah. Waktu lagi nyari-nyari si Chris ya kan, tiba-tiba aja sekilas ada penampakan dari balik pohon. Dicek dia, loh kok nggak ada? Christopher! Karena nggak ada jawaban, dia langsung bergegas balik rumah. Sarah pikir anaknya udah diculik sama orang. Panik ketakutan lah dia. Dia segera nelpon polisi. Halo Pak Pol, anak saya udah hilang diculik Pak. Pas lagi ngobrol sama polisi, dia sejenak terdiam. Pas balik ke belakang, bah, udah di belakang aja si Chris. Loh kok bisa pula? Chris, kok dari mana? Ya aku dari tadi di kamar mak. Mana ada kok di kamar tadi? Sehat mama kan? Oke, aku tadi udah nandain dengan nomor 8 ciri-ciri perilaku Christopher sebelum dia ngilang dari tempat tidur. Setelah inilah keanehan mulai muncul. Keesokan hari, si Sarah langsung ngecek ke dokter buat periksa keadaannya. Dokter nengok, rupanya ada bekas jahitan di kepala Sarah. Luka lama karena berantem sama suaminya. Habis itu, dikasih obat tidur lah buat ngilangin rasa cemas berlebihannya. Chris, makan malam udah siap nih. Pas Sarah lagi matiin TV, mendadak si Chris udah ada di meja makan aja. Cepat kali ya kan? Sebelum tidur, Sarah minum obat yang tadi dikasih dokter. Dan akhirnya dia pun tidur dengan nyenyak. Di pagi hari, saat Sarah bangun tidur, dia dikejutkan dengan Chris yang udah ada di dalam kamarnya. Chris ngasih bunga ke ibunya. Kan udah mama bilang, jangan kau suka keluar sendirian. Walaupun sedikit bandel, Sarah senang nerima bunga tersebut. Dipeluklah anaknya itu. Sepulang sekolah, di hari itu Sarah ngeliat kalau Chris sangat gembira main sama kawan-kawannya. Gak kayak biasanya. Padahal dia bilang kemarin gak mau punya teman baru. Ya dipikir Sarah, syukur deh kalau dia udah bisa bergaul di sekolah. Menuju pulanglah orang ini ke rumah. Mamanya nanya, siapa-siapa aja kawan barumu tadi nak? Michael, Peter, Sam, Stewart. Padahal sebelumnya Chris bilang kalau gak suka sama anak yang bernama Stewart. Tapi sekali lagi, Sarah nganggap kalau itu adalah hal yang baik, bisa berteman dengan siapa aja. Mendadak ada nenek itu lagi di tengah jalan. Sekarang dia nggak pakai kerudung lagi, cuma pakai daster aja. Tapi tetap aja seram kalau tengok-tengok. Chris terpaku terdiam, nggak kayak biasanya, yang selalu ketakutan. Didatangi mobil orang tua. Tintin. Karena nggak mau minggir, Sarah keluar dari mobil untuk nyuruh Noreen pergi ke pinggir. Dia malah komat kamit sambil nengok ke arah mobil. Dia lalu bilang, dia bukan anakmu. Abis itu Mr. Des, suami Noreen datang. Dia minta maaf kalau istrinya udah ngalangin jalan. Waktu Sarah mau cabut dari sana, Noreen nengokin Chris. Dan sekali lagi dia bilang, dia bukan anakmu. Dia bukan anakmu. Gedegam. Saking emosinya, diantukkan kepalanya itu. Gila kali bah. Si Chris gak ada respon apa-apa pas dibilang kayak gitu. Mr. Des langsung nahan istrinya. Dan Sarah pun cepat-cepat bergegas pergi dari sana. Ya karena kawan kerjanya juga bilang kalau Noreen memang gila semenjak dia ngebunuh anaknya. Makanya si Sarah gak khawatir dengan hal yang dibilangnya tadi. Di malam hari, setelah nidurin Chris, Sarah kembali minum obatnya kayak biasa. Dan dia pun kembali tertidur dengan nyenyak. Keesokan pagi, sebelum nganter Chris ke sekolah, Sarah mampir dulu ke rumah Noreen. Mak Jang, tahu kalian apa yang ditengoknya? Di halaman rumah, dia nengok mayat Noreen yang kepalanya udah kependam ke dalam tanah. Badannya udah dipatukin sama burung-burung gagak. Seram kali bah. Gila. Entah siapa yang buat kayak gitu. Habis itu, polisi pun datang ke TKP. Dan Sarah ngasih keterangan sama Pak Pol. Mendadak dia dapat penglihatan. Ada yang aneh dengan Chris anaknya. Dia nengok si Chris bisa matahin tangan orang. Kan aneh kali, kok bisa pula dia nengok ilusi kayak gitu? Dari hari itulah si Sarah mulai ngerasa kalau ada yang aneh dengan anaknya. Walaupun masih trauma dengan kejadian itu, Sarah maksain diri buat pergi kerja. Dia nanya sama Louis, bosnya, pernah gak ngerasa kalau anakmu seolah-olah kayak sikapnya berubah mendadak gitu? Dengan santai dia ngejawab, ya kalau anakku ada maunya, pasti sikap dia yang kayak monster tiba-tiba bisa berubah jadi kayak malaikat. Iya juga ya. Keesokan hari, Sarah pergi ngelayat ke rumah Mr. Des. Di sana dia nengok kalau seisi rumah dipenuhi dengan cermin yang ditutupin sama kain hitam. Ngobrol lah dia sama Mr. Des sambil nanya juga,
Kenapa pula ya kemarin Noreen bilang kalau Chris bukan anakku? Jadi ceritalah Mr. Dash. Dulu istrinya ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan James, anak mereka. Noreen ngerasa anaknya bukanlah anak kandungnya lagi. Udah kayak orang lain ditengoknya. Dan kejadian tragis pun terjadi. Noreen nabrak James sampai mati. Dan hal itulah yang ngebuat dia kayak orang gila. Untuk ngilangin rasa cemas, Sarah pergi jogging ke dalam hutan. Macam gak ada tempat jogging lain aja lah. Hutan pula itu. Mendadak, Sarah berhenti lari. Dia jumpa boneka Chuck punya Chris yang tergeletak di dalam hutan. Kok bisa pula ada di sana? Abis itu dengan rasa penasaran, dia kembali ngecek lubang raksasa yang ada di tengah hutan. Dia nengok kalau lubang itu nyedot apapun yang masuk ke dalamnya. Udah mulai kebayang lah kalian kan, apa yang dipikirin sama si Sarah. Pas lagi makan siang, dia merhatiin Chris yang gak kayak biasanya. Padahal setiap hari dia paling susah buat disuruh makan. Tapi kali ini, cara makannya kok lahap kali. Sarah pun mulai menginterogasinya. Chris, kok ada main-main ke dalam hutan ya nak? Enggak mami. Kok beberapa hari ini mama gak nengok ya kau main dengan boneka favoritmu si Chuck? Yakin kau gak ada main ke hutan tadi? Enggak mami. Jadi kok bisa ada pula si Chuck mainanmu ini di dalam hutan? Hah? Jangan kau tipu-tipu mama. Chris sejenak terdiam. Dia bilang kalau dia gak berbohong. Jangan kau tipu mama Chris. Aku ngomong jujur loh mak. Jangan kau jadi penipu Chris. Ngomong yang jujur. Tiba-tiba aja kan weh. Aku nggak nipu. Meja makan dan kursi terdorong keras dibuat dia. Sarah langsung terdiam syok ketakutan lah. Aku minta maaf mami. Minta maaf. Anak setan gua kambing. Siapa kau sebenarnya babi? Geram kali aku ya. Jadi emosi kau buat aku. Enak kali kau nyulik anak orang. Waktu selesai mandi malam, Sarah nengok kanan lagi sama anaknya. Dia ngedengar kalau Chris lagi lari-lari di kamar. Pelan-pelan dia ngintip ke lubang pintu. Wih, dia nggak nyangka kalau Chris lagi ngejar laba-laba. Dan pas udah ketangkep, beuh, dimakan laba-labanya itu weh. Gila. Karena ketakutan, langsung merondok ke dalam kamar lah dia. Karena Chris tahu kalau mamanya tadi ngintip. Besoknya si Chris dibawa ke klinik buat diperiksa kesehatan mentalnya. Ya karena tadi malam dia makan laba-laba. Si Sarah heran, padahal Chris paling takut sama laba-laba. Tapi kali ini kok malah dimakan dia pula. Dokter bilang, anak ibu baik-baik aja kok. Ya elah, si dokter malah nganggap kalau yang dilihat si Sarah cuma ilusi. Akibat dari luka kepalanya. Bapak, kok lah ilusi? Kok suka kali dokter bilang kayak gitu ya di film? Kalau udah nengok yang aneh-aneh dikit, pasti dokter bilangnya, mungkin ibu kurang tidur, kecapean, lelah, lemah, letih, lesu, lunglai. Masuk angin kok ya? Dokter. Sarah yakin kalau dia nggak gila. Sepulang dari ngantar Chris ke rumah, dia pergi ke toko elektronik buat beli kamera. Abis itu, waktu Chris lagi nonton TV, dia masuk ke kamar anaknya buat nyembunyiin kamera pengintai. Dia harus punya bukti biar orang-orang percaya sama dia. Pas Sarah lagi jemur pakaian, kalian lihatlah tatapan si Chris ini. Udah kayak psikopat kan? Kayak ada maksud tersembunyi gitu. Keesokan pagi, Sarah terheran karena nengok Chris yang mau pergi ke acara talent show sekolah. Padahal kan dia kemarin gak mau daftar ikut. Makin ngerasa aneh lah si Sarah. Di acara itu, Chris bersama teman-temannya ngisi paduan suara. Anak-anak yang terpilih bergantian nyanyiin sepotong bait lagunya. Pas giliran si Chris nyanyi, Sarah kembali dapat penglihatan. Dia gak ngerasain ada ikatan batin lagi sama Chris. Dia semakin yakin kalau itu bukan anaknya. Dengan panik ketakutan, dia lari dari acara itu buat pulang ke rumah. Bersamaan, acara talent show selesai. Louis datang nyamperin dia. Dengan sangat yakin, Sarah bilang, dia bukan anakku. Chris pun datang dengan muka polosnya. Bagaimana penampilanku tadi, Mami? Lois dan si guru nganggap kalau ada yang aneh sama Sarah. Dengan rasa gak peduli, Sarah pergi berlari ninggalin orang itu. Waktu udah nyampe di rumah, dia langsung ngecek kamera yang dia sembunyiin semalam. Terkejutlah dia dengan isi rekaman kamera itu. Sarah pergi ke rumah Mr. Dash buat nunjukin bukti video. Sebelum dikasih tunjuk videonya, Mr. Dash cerita kalau semenjak kematian anaknya, Noreen ngeletakin banyak cermin di rumah buat mastiin kalau Dash masih orang yang sama, nggak kayak anaknya dulu. Dikasih lihat lah isi rekaman kamera tadi sama Mr. Dash. Sarah punya bukti kalau itu bukan anaknya. Ngelihat video kamera, Mr. Dash tampak syok. Coba kau lihatlah Mr. Dash.
Ternyata selama ini Noreen istrimu nggak gila. Chris bukan Chris. Dan James bukanlah James. Ku bilang cukup. Ketepak. Langsung dicampain kameranya. Jangan kau bahas itu lagi. Lah, kok jadi ngamuk? Mr. Des masih trauma dengan kematian anaknya. Makanya dia nggak terima dengan kenyataan itu. Sepulang dari sana, Sarah dikejutkan sama Chris yang ternyata udah sampai di rumah. Sambil dipeluknya anaknya itu, dia udah punya rencana buat nyari tahu siapa sebenarnya anak ini. Abis itu, Sarah buat makan malam yang udah dicampur sama obat tidur. Sekali lagi dia ngetes keyakinannya. Pas Sarah nawarin keju sama Chris, dia langsung mau. Padahal kita tahu kalau Chris paling gak suka sama keju. Dimakan dialah keju yang udah dicampur sama obat tidur. Abis itu, pas Chris lagi nonton TV, Sarah ngajak dia buat main 3-2-1 lama-lamaan muka jelek. Si Chris cuma bisa terdiam, gak tahu maksud permainan itu. 3, gak dijawab sama Chris kan? 2, 1. Kau bukan anakku. Kau bukan Chris. Si Sarah langsung didatangi sama Chris. Ada apa denganmu, Mami? Mulai drama pula kau kambing. Dengan tegas Sarah ngomong, kau bukan anakku. Jadi ngamuk lah anak ini. Si Sarah enteng kali dicampain sama dia. Buah. Gak sekali aja. Buah. Kecampak jauh bah. Gak ada otaknya ya kan? Geram kali aku ya. Abis itu kan anak ini ngorek-ngorek tanah. Dikubur hidup-hidup kepala si Sarah. Gila. Gak berapa lama obat tidurnya mulai bereaksi. Si kambing ini pun langsung terkapar tidur. Ya si Sarah yang memang belum mati, dengan sekuat tenaga dia ngeluarin kepalanya dari dalam tanah. Ngos-ngosan lah pas itu. Aku aja yang nonton sampai sesak napas. Sarah langsung nyari dia ke dalam gudang buat nyari tahu siapa sebenarnya anak ini. Sesuai apa yang dibilang Noreen sama Mr. Des, cermin bisa nunjukin wujud asli siapa dia sebenarnya. Dengan gugup ketakutan, pas diarahkan ke muka dia ya kan. Alien rupanya Mati hidup pula lampunya. Seram kali bah. Bangun pula si alien ini. Kau apakan anakku kambing, Si alien langsung nyekek leher Sarah. Bergelutlah mereka dua di dalam gudang. Sarah dengan sekuat tenaga, banting kepala kau kan? Senang kali aku. Masih hidup pula kau kambing. Menjerit-jerit si alien sampai kejang-kejang badannya. Sarah ngunci dia dalam gudang. Sambil nutup telinga gara-gara suaranya yang keras sekali, dia tersadar kalau makhluk ini pasti ada hubungannya dengan lubang di dalam hutan. Langsung bergegas pergi ke lubang itulah dia. Demi nyari keberadaan anaknya yang asli, dengan nekat dia masuk ke dalam lubang itu. Kayak pasir hisap bah. Si Sarah disedot ke dalam tanah. Ternyata di bawah lubang ada kayak semacam gua gitu. Sarah nemu terowongan dan langsung masuk ke dalam. Di dalam terowongan kan, kalian tengok lah ini ada muka nongol dari tanah. Nggak tahu entah muka siapa ini. Pasti korban baru nih. Nggak nampak pula sama si Sarah. Di sana dia nemu banyak tengkorak manusia. Kalau ditengok-tengok kayaknya ini tempat penjara bawah tanah. Disenter dia lah ke segala arah ya kan. Dan akhirnya, ada si Chris di sana. Dan pas dicek, masih hidup ternyata dia. Syukur kali lah. Nggak taunya makhluk alien ada di sana juga. Rame bah. Lari cepat, lari oi. Jangan diliatin. Kambing lah, banyak pula aliennya. Langsung cepat-cepat kaburlah dia dari sana. Dikejar orang ini dua sama satu alien. Seram kali mukanya Pas udah keluar dari sana, terpegang pula tangan si Sarah. Puk. Kau lepasi tangan aku babi. Pas ditengoknya, lah udah berubah rupanya alien tadi. Jadi muka dia. Kayak gitu rupanya. Cuma sekali pegang aja, makhluk itu bisa berubah jadi kembarannya. Gedegam. Langsung dipatahin lah tangan si alien. Akhirnya Sarah dan Chris berhasil keluar dari dalam lubang. Nak, bangun nak. Chris, bangun Chris. Dengan keadaan lemas, akhirnya Chris terbangun dari pingsannya.
langsung cabut orang itu dua dari dalam hutan. Waktu Sarah masuk ke dalam rumah buat ngambil kunci mobil, muncul suara lemas si alien itu dari balik pintu. Mami, Mami, Mami. Udah ketahuan masih pula kau drama kambing. Kau cari mama kau sendiri. Sarah kemudian ngebakar rumahnya, biar alien yang ada di dalam pun ikut mati. Pasnya itu. Sambil nangis bahagia, Sarah dan Chris pergi jauh dari pedesaan itu. Di akhir film, Sarah dan Louis udah berada di kota. Mereka tinggal di apartemen dan hidup bahagia. Walaupun Chris udah kembali, Sarah masih khawatir jika suatu saat anaknya diculik lagi. Makanya seisi ruangan apartemen dipenuhi dengan cermin. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film The Hole in the Ground tahun 2019. Memang di film ini nggak dikasih tahu dari mana asal lubang dan alien itu. Di film ini lebih nyeritain tentang kesadaran dan perjuangan seorang ibu yang tahu kalau anaknya bukanlah anak kandungnya lagi. Semoga kalian suka lah ya dengan video ini. Jangan lupa komen, like, dan share biar makin berkembang channel ini Oke? Ya udahlah ya. Terima kasih and